Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Maret. Saya ingin menyapa jika ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir. Saudara boleh angkat tangannya jika ada yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Nanti Asir akan memberikan kenang-kenangan love gift buat saudara. Semua sudah menjadi jemaat Happy Family, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Maret ini Pak Hani sebagai gembala Happy Family memberikan satu subtema yang luar biasa, Big Leap ya. Lompatan yang besar ya. Lompatan yang benar-benar harus ada artinya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan seringkali di dalam kehidupan kita melihat kenapa ada banyak orang-orang Kristen walaupun udah lama jadi Kristen, kok gitu-gitu aja ya, nggak bisa membuat satu lompatan yang besar. Sifatnya sama, semua kebiasaan-kebiasaan buruknya juga jatuh bangun terus kok nggak menang-menang. Ternyata sudah lamanya seorang menjadi Kristen dan percaya Yesus tidak selalu menjamin bahwa pertumbuhan rohani dalam hidupnya itu bisa melesat dengan luar biasa. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Apa yang menjadi penghalang saudara pertumbuhan rohani. Sebab ini adalah sumbernya. Kalau saudara secara rohani bisa membuat lompatan yang besar, pasti akan diikuti dengan lompatan-lompatan yang lain dalam hidup saudara. Amin. Apakah itu di dalam keluarga, hubungan kita saudara dengan keluarga kita. Apakah itu di tengah pekerjaan. Tuhan juga akan membawa kita sungguh mengalami lompatan-lompatan yang hebat. Tapi biarlah saudara kita utamakan pertumbuhan rohani membawa kita sungguh-sungguh bisa melakukan big leap. Satu lompatan yang luar biasa. Mari kita melihat dasar firman Tuhan, apa yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani. Ternyata penghalang itu lebih banyak, lebih besar ada di dalam diri kita sendiri. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kita baca 2 ayat ini. Nanti saya minta ada ayat-ayat Pak Sutisno siap. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan kemudian dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta itu nggak bisa kita bagi-bagi ya. Itu sebabnya saudara sudah berumah tangga, memiliki suami, istri, jangan menduakan pasangan hidup saudara. Karena itu juga satu kebencian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita melihat bagaimana firman Tuhan berkata, jika kita ini mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak bisa ada di dalam diri orang itu. Dan tidak jarang kita jadi orang Kristen. Tetapi saudara kita memanfaatkan, kita memakai Tuhan kita Yesus Kristus demi kita mendapatkan dunia ini. Itu kesalahan banyak orang Kristen. Sehingga saudara tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani. Tidak bisa mengalami lompatan rohani yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa enggak mungkin ada di dalam diri orang itu. Nah apa saudara? Kasih akan dunia ini berupa apa? Itu dijelaskan di ayat 16 yang hari ini sudah kita akan renungkan bersama-sama. Biar kuasa Roh Kudus berbicara kepada setiap kita termasuk kepada saya. Untuk kita boleh benar-benar saudara memahami apa yang selama ini menjadi penghalang. Kita nggak bisa melakukan big leap. Dan biarlah kita juga boleh melihat solusinya di dalam firman. Yang pertama penghalang dikatakan di ayat 16 adalah keinginan daging.
Coba kita membaca di dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-7, kita melihat inilah pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Roma pasal yang ke-7 ayat 22. Oke. Dan sebab dalam batinku, itu salah tuh. iya, Ya. oke. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, di dalam batin, ya, di dalam jiwa saudara dan saya. Kita itu suka akan firman, betul nggak saudara? Senang dengar firman, senang dengar perintah Tuhan. Tetapi dikatakan sudah di dalam anggota tubuh kita, yaitu daging kita, ada hukum lain yang berjuang begitu hebat melawan akal budi kita. Ini saudara masalahnya, ada pertentangan. Bapak Ibu saudara sekalian, jiwa kita senang, haus, rindu firman. Tetapi saudara kita masih terkurung, terpenjara, ini masih ada manusia daging. Itu sebabnya saudara sekalian, Paulus juga berkata, ini juga pergumulan dia. Aku ini manusia celaka ini. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh dosa, dari tubuh maut ini? Bagaimana saudara kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami saudara satu persoalan penghalang yang luar biasa, yaitu daging. Keinginan daging. Melalui apa ujiannya? Melalui penderitaan. Itu saudara, orang gak kuat. Kalau udah diuji lewat penderitaan, ini dagingnya itu berontak. Tetapi bukan hanya lewat penderitaan, saudara. Kedagingan manusia itu diuji. Juga lewat kenyamanan. Ya, lewat keduniawian yang enak-enak. Nah, itu juga jadi dua hal ini. Kita akan lihat coba yang pertama saudara ya. Apa yang dialami oleh Esau. Kalau kita membaca saudara-saudara sekalian Kejadian pasal 25 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Ya, saudara, ini contoh kedagingan yang kita bisa lihat di dalam diri Esau. Saudara, dia merasa begitu lapar pulang dari berburu, dagingnya meminta, "Aduh, saya mau dikasih makan." Lalu saudara hidungnya cium bau masakan sup kacang merah, aduh wangi sekali ya. Lalu saudara, inilah kedagingan yang bisa menguasai setiap kita. Bapak Ibu, dan kemudian dia minta sama adiknya, "Dek, ayo kakak kasih dong sup kacang merah." Adiknya licik sekali, tahu kakaknya ini ya lagi kelaparan luar biasa. Dia bilang, "Gak apa-apa, aku kasih tapi tuker ini sama hak kesulunganmu jual." Bayangin, sama sekali gak seimbang. Masa satu sup kacang merah yang sebentar aja setelah dimakan 2-3 jam pasti lapar lagi kan. Mau sudah rela ditukarkan hak kesulungan seumur hidup, bayangkan. Tapi inilah kedagingan. Sudah bagaimana Esau tidak bisa menolak. Dia berkata, "Kalau aku gak makan sekarang aku mati nih. Udahlah, gimana nanti aja." Orang yang dikuasai kedagingan tidak bisa berkata nanti gimana ya. Kalau saya menukar hak kesulungan dengan satu piring sup kacang merah, nanti gimana? Nanti aku kehilangan hak kesulungan. Udah aku tahan, gak ada. Orang yang dikuasai kedagingan gak pikir nanti gimana. Gimana nanti, yang penting sekarang saya kenyang dulu. Yang penting saya nikmat dulu. Yang penting saya lepas dulu nih dari penderitaan. Itu sebabnya penulis Ibrani, saudara, menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Esau ini dalam Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau,
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Iya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara? Hak kesulungan itu menggambarkan saudara satu prioritas yang luar biasa, satu anugerah yang luar biasa. Kita nggak bisa pilih, itu diberikan. Esau nggak bisa bilang, Yakub nggak bisa bilang saya minta hak kesulungan. Saya mau dilahirkan jadi anak sulung, kan nggak bisa. Itu pemberian. Saudara, itu anugerah yang luar biasa, tapi berapa banyak orang rela menjualnya. Demi apa? Demi memberi makan kedagingan yang hanya sementara ini. Saudara, saya beri contoh, ini juga tidak mudah ternyata bagi seorang hamba Tuhan. Tadi kita udah lihat Esau. Kita lihat hamba Tuhan yang sungguh-sungguh saudara, waktu saya membaca, saya mempelajari, rasanya sulit sekali dipercaya. Tapi inilah kedagingan. Berupa ada penderitaan, kalau tadi sudah ya ada kenyamanan, ini ada penderitaan. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah aku menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, di sini kita lihat saudara kedagingannya Yohanes Pembaptis. Gak kuat saudara, dia menderita di penjara, mungkin dia disiksa, dia dipermalukan. Dia biasanya ada di padang gurun bebas, merdeka. Dia dihormati orang ya. Dia menjadi seorang yang menjadi pionir. Sebelum Yesus datang dia pembuka jalan. Tetapi sekarang dia ada di penjara. Terus saudara, ini kedagingan berupa penderitaan, dia enggak tahan. Padahal kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sebelumnya, itu dia baru aja mendengar murid-muridnya itu cerita mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada anak perempuan di Nain yang mati bisa bangkit. Ya. Lalu kemudian juga hamba seorang perwira dari Kapernaum disembuhkan. Tetapi saudara lihat mujizat-mujizat ini sepertinya enggak ada artinya. Karena apa? Karena Yohanes mengalami penderitaan yang hebat. Dia rasa saudara benar-benar dia berjuang. Kenapa kalau orang lain dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang yang kerasukan setan diusir. Kenapa aku ini loh yang adalah hambamu, kok aku dibiarkan ada di dalam penjara? Ini sudah kedagingan. Menekan hidupnya. Sampai dikatakan dia tanya, benar gak sih Yesus ini Mesias itu, benar gak? Atau mesti tunggu lagi yang akan datang? Hati-hati. Roh kekecewaan. Kedagingan itu saudara, sudah jangan pikir itu hanya perzinahan, hanya apa gitu ya, hal-hal duniawi, bukan. Ketika seseorang merasa gak kuat saudara, dia rasa sudah memberikan hidupnya, memberikan semuanya, tapi kok kenyataannya saya ada di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus menjawab Yohanes Pembaptis melalui murid-murid yang diutusnya, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Amin. Kemarin saya dan teman-teman saudara mendengar kabar yang mengejutkan. Seorang hamba Tuhan, teman saya juga, namanya Ibu Ruth Sri Wiargo Wills. Mungkin ada di antara saudara pernah dengar ya. Saya udah tahu lama sudah kalau hambanya ini sakit kanker. Ya. Dimulai dengan sakit kanker payudara, tapi dia nggak mau ada orang lain tahu. Dia juga sudah menggumuli sendiri, nggak mau
masuk di dalam satu pengobatan ya. Jadi udah lama ini saudara, bukan baru sakit ini, udah lama. Ya, tetapi saudara dia terus menggumulinya di dalam doa dan sampai kemudian ternyata ada sesuatu yang berbeda saudara yang dia harapkan. Sudah kankernya menyebar sampai ke getah bening, sampai ke paru-paru dan puncaknya adalah saudara 2 hari lalu kurang lebih ya, 2 atau 3 hari lalu dia masuk rumah sakit, udah gak bisa nafas, paru-parunya udah banyak sekali air. Sehingga harus ada di rumah sakit di New Zealand ya, karena suaminya tinggal di sana. Aduh saya sedih sekali, tapi saya gak bisa apa-apa juga ya, karena jauh sekali. Saya cuma bilang aja I support you in prayer. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemarin dalam Holy Fasting saya juga mendoakan bersama dengan jemaat. Minta kasih karunia, mujizat Tuhan. Tapi kemarin malam kemarin sore mendengar berita bahwa hamba Tuhan ini sudah meninggal dunia. Aduh sedih sekali ya. Saya menjadi salah satu orang yang dipakai juga oleh Tuhan untuk meneguhkan bahwa Tuhan memakai dia menjadi seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Saya gak bisa lupa itu ya. Ketika saya masih belum menikah, saya diundang menyampaikan satu retreat wanita di Kota Batu. Tengah-tengah saya khotbah begini ya. Lalu kemudian waktu nyanyi atau apa semua berdiri, saya tunjuk dia. Ya. Saya ingat kenapa? Karena di antara semua ladies wanita yang hadir ikut retreat, dia paling tinggi banget kan. Saya tunjuk, ya itu ibu itu saya bilang, Tuhan mau pakai Anda menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur saya gak pernah bicara secara pribadi lebih banyak, tapi rupanya dia menaati itu sudah panggilan Tuhan. Dia sekolah, pergi ke Amerika belajar firman Tuhan. Sampai kemudian pulang menjadi pemberita firman. Dia sudah berjuang sampai akhir. Saya mendengar berita di tengah rasa sakit, mestinya sakit. Tapi dia memang saya kok gak sakit, gak rasa sakit sama sekali. Ya. Dan yang terakhir saudara, waktu dia udah mau diradiasi, udah gak kuat. Selama 30 menit itu terlentang itu udah gak bisa. Ya. Dan Tuhan panggil dia pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal seringkali dalam hidup ini kita gak mengerti. Tapi Bapak Ibu, biarlah apa yang dikatakan firman ini boleh tertanam dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Ada penderitaan yang mungkin membuat kita sudah rasa bertanya kenapa ya seperti ini. Tapi biarlah kita boleh bertahan. Penderitaan saudara dipakai oleh iblis. Untuk betul-betul saudara menekan kedagingan kita sampai kita enggak kuat. Seorang suami atau istri yang mungkin mengalami penderitaan yang hebat dari sikap pasangan hidupnya. Sampai rasanya berontak, udah tak cerai aja ini aku udah enggak kuat. Itu juga. Bapak Ibu Saudara, tadi saya berkata bahwa kita diuji baik melalui penderitaan atau kenyamanan keduniawian, 2 hal ini. Kalau Yohanes Pembaptis diujinya adalah lewat penderitaan yang begitu hebat. Saya menyebut satu nama lagi yang juga sering saya sebut, namanya Demas. 2 Timotius 4 ayat 10, firman Tuhan berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Padahal Demas ini kalau saudara baca di Kolose pasal 4 ayat 14 adalah partnernya Paulus, hamba Tuhan. Hati-hati saudara, kedagingan itu bukan hanya hal-hal yang saudara lihat, jatuh dalam dosa, perzinahan atau penipuan. Bukan hanya itu udahlah saya gak bahas dah. Tapi saudara, ketika kita gak tahan menderita, diperlakukan rasanya gak adil. Ketika kenyamanan terus sepertinya mengangkat-ngangkat kedagingan kita. Saudara, itu bisa membuat kita pada akhirnya mengasihi dunia ini. Sekarang kita melihat solusinya. Ya. Solusinya apa yang kita bisa lihat saudara? Kita belajar dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa enggak diuji saudara dalam hal keinginan daging? Diuji. Coba kita melihat Matius pasalnya yang keempat. Bagaimana Tuhan Yesus diuji. Ini tolong itu keliru itu ya. Ngambil ayatnya ini. Matius pasal 4 bagaimana ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun. Saudara ya. Kita melihat Matius pasal yang keempat ayat 2.
Dan sampai dengan ayat 4, bukan ayat 24, sorry. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, saudara, ayat-ayat ini kalau Bapak Ibu nggak memahami bagaimana rancangan Allah dalam hidup kita, memakai penderitaan untuk menguji iman kita, kita bisa rasa aneh, berontak. Kenapa Roh Kudus kok membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Bukankah seharusnya Roh Kudus membawa Yesus justru jangan dicobai, kan gitu kan? Tetapi inilah saudara kekristenan. Tuhan mau di dalam hidup ini kita memiliki big leap, kita mengalami satu lompatan besar. Justru saudara dengan dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa ke masa-masa yang sulit. Padang gurun itu bisa rumah tangga saudara, padang gurun itu bisa pekerjaan saudara, padang gurun ini bisa situasi yang sulit di negara kita. Padang gurun itu bisa juga apa saudara? Kesehatan kita, sakit penyakit, apa aja. Roh Kudus bisa membawa kita diizinkan ke padang gurun. Dicobai saudara kedagingan ini. Yesus udah lapar puasa 40 hari enggak makan. Setan tahu kebutuhannya waktu itu makan. Ubah aja batu ini jadi roti. Bagaimana solusi Yesus? Mari kita pelajari saudara. Tuhan mau kita boleh lepas dan menang dari keinginan daging. Jika kita hidup melekat dan di dalam Yesus. Amin. Roma 7 ayat 25 Paulus berkata, "Syukur yang melepaskan aku adalah Kristus, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Syukur. Ya. Keinginan daging ini terus menekan, menarik kita sudah untuk kita itu enggak kuat, untuk kita jatuh. Tetapi kita harus berkata tidak. Aku mau benar-benar menang, aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Aku mau menjadi seperti ranting pokok anggur. Nempel terus di luar Kristus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saudara, Yesus terus saudara mengingatkan diri kita, ada Yesus. Pikiran kita, hati kita. Waktu kita mau marah, waktu kita jengkel, mau kecewa, kita langsung berseru, "Tuhan Yesus penuhi pikiranku, hatiku." Luar biasa. Saya melihat apa yang dialami oleh Miss Ruth Wills. Dia bertanding sampai garis akhir. Nggak ada kata kekecewaan, nggak ada sama sekali. Dia tahu waktunya sudah dekat. Dia bilang siap. Dia nggak bisa memilih jalan yang Tuhan mau dia lewati. Dia surrender. Dia menyerah. Mengapa saudara? Karena setelah kita melekat kepada Yesus, hidup kita mau dipenuhi firman Tuhan. Amin. Saudara jadi orang Kristen kalau ditanya, Yesus ada di mana? Di hati. Ya. Tetapi kalau saudara tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, kita nggak akan kuat. Firman itulah yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi kuat. Firman itu makanan bagi jiwa kita. Amin saudara. Itu hal yang pertama. Big leap, saudara harus melihat penghalang utamanya adalah kedagingan ini. Bukan hanya saudara yang sedang berjuang, saya juga sebagai hamba Tuhan. Kita semua sedang bertanding. Dan kita harus menang sampai pada garis akhir. Sekarang kita lihat yang kedua, penghalang pertumbuhan rohani. Tadi dalam 1 Yohanes 2:16 adalah keinginan mata. Coba baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iya. Jadi saudara lihat pintu masuknya. Yang kedua adalah keinginan mata. Ya. Saudara kita bersyukur ya Tuhan kasih kita mata. Bisa lihat pemandangan yang bagus, kita bisa lihat ciptaan Tuhan. Tapi jika tidak hati-hati, mata ini juga bisa dipakai oleh iblis loh untuk menghancurkan hidup kita. Yakobus saudara mencatat itu tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dari apa? Dari yang dilihatnya. Dia lihat loh kok
cantik ya, nggak kayak istri saya. Loh ganteng ya, loh apik ya, padahal nggak punya uang, nggak bisa tahan. Keinginan mata. Ya. Setelah sudah sekalian apa yang dilihatnya, mata itu kirim sinyal ke pikiran. Wah, terus kita seperti dihantui. Terus ada dalam hati, ya. Apa yang dilihat menjadi keinginan. Keinginan itu kemudian dikatakan menyeret. Dalam bahasa asli sudah kata menyeret ini seperti gambaran ikan, itu kena umpan. Ya. Iblis itu pintar saudara, ya, dia mau kasih umpan. Kalau saudara itu ikan kecil, ya umpannya cacing aja lah, betul nggak? Ya. Tapi kalau saudara mau nangkepnya ikan salmon, wah ya cacing nggak mau dia. Dia mesti dikasih ikan yang lain. Nah ini sudah kata menyeret itu kasih umpan. Wah pintar sekali. Sama seperti menangkap kera itu doyan kacang kan. Ya, kera ya jangan dikasih manggis lah, nggak doyan dia ya. Pisang doyan dia. Tapi kacang, waduh, taruh di toples ditanam, wah dia ambil ya, serakah ini saudara. Dia lihat itu kacang, dia udah kirim sinyalnya, wah enaknya ini. Waktu dia ambil, sudah tangannya genggam gini, nggak bisa keluar. Ya namanya monyet, kita bilang ya lepasin bego, jangan banyak-banyak ngambilnya. Ya, tapi namanya monyet kan. Tapi saudara lihat manusia itu sering begitu loh serakah. Ya. Dia mau genggam kacangnya sebanyak-banyak karena isi tangannya itu kacang semua. Nggak bisa keluar, nggak bisa sampai dia teriak-teriak dalam kondisi begitu dia gampang ditangkap. Itulah arti umpan. Ya. Dan kata firman Tuhan dikatakan bukan hanya keinginan itu menyeret. Tapi memikat. Kena jebakan, kena perangkap. Ya, sama seperti saudara kalau di rumah ada tikus. Pengalaman saya nggak tahu ya dengan pengalaman saudara. Saudara itu tikus kalau mau kena perangkap, saudara harus beli perangkap yang baru. Nggak boleh perangkap yang lama. Ya, jadi perangkap yang baru, kasih ikan asin atau apa pokoknya yang dia suka. Ya, pasti kena dah, cet gitu. Tapi kalau saudara perangkap itu sudah pernah dipakai, ada yang kena perangkap, nggak mau. Saya sampai heran, loh kenapa? Bu itu udah bau tikus itu, udah tikus yang lama ke perangkap itu kan mengeluarkan sinyal-sinyal bau stres. Orang kan kalau waktu tikusnya itu lagi ada di dalam perangkap itu, wah dia berjuang kan. Nah itu sudah bau stres itu dicium oleh temennya. Jadi hari itu saudara bisa tangkap besok, tangkap lagi, nggak mau. Tapi coba beli perangkap yang baru, nggak ada bau tikusnya. Masuk lagi. Wah, pinter sekali sudah ya. Tikus saja pinternya begitu, apalagi iblis kan. Wah, tapi kita lebih bego. Sorry ya. Manusia saudara ya, dikasih perangkap yang sama itu aja. Jatuh lagi. Bapak Ibu kita lihat manusia pertama, Hawa. Jatuh keinginan dari keinginan mata. Kejadian pasal 3. Saudara lihat bagaimana dikatakan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 ini. Ya, kejatuhannya Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Perempuan itu apa? Melihat. Bu kalau gitu gimana supaya enggak melihat pakai kacamata hitam semua? Bukan saudara, melihat itu boleh. Tapi jangan udah lihat terus. Itu yang garai pingin. Betul enggak saudara? Itu juga yang membuat Daud jatuh loh saudara. Kalau saudara lihat di 2 Samuel pasal 11. Itu juga yang membuat Simson jatuh. Setelah melihat dia bukan cuma lihat sekilas, terus dilihat. Ya. Coba saudara ya pria-pria lihat wanita seksi. Oh iya cantik. Udah jangan dilihat lagi. Tapi kalau sudah lihat terus, itu bawa tuh kepikiran udah. Apalagi kalau sudah punya komunitasnya sama kayak begitu tuh, udah dah pasti saudara kena jebakan, kena perangkap. Nah, saudara lihat ini, Hawa ini tidak ada benih dosa di dalamnya. Tetapi dikatakan dia melihat,
Lalu saudara, apa yang dia lihat itu kirim ke pikirannya. Rasanya apalagi ditambah dengan yang didengar. Iblis berkata apa? Ular itu berkata, kamu kalau makan itu kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu gak akan mati. Wah, dia rasa itu baik untuk dimakan. Sedap ya kelihatannya. Terus diproses. Menarik hati, pikiran hati, lalu tangan action. Ini saudara. Keinginan mata. Lot juga saudara ketika diberi pilihan dia lihat dengan matanya, oh lebih bagus ya. Wah, dia gak mikir bahwa yang dia lihat lebih bagus itu tempatnya. Orang-orang Sodom dan Gomora, orang-orang yang hidupnya itu bejat semuanya. Keinginan mata. Apakah Yesus tidak dicobai melalui keinginan mata? Dicobai. Coba kita lihat Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya. Yesus juga dicobai keinginan mata. Iblis bawa Yesus ke tempat gunung yang sangat tinggi. Yesus diperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lihat itu. Semuanya akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah, sujud menyembah aku. Wah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak lihat terus, iya ya aku cuma sembah sekali. Enggak, enyahlah iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bagaimana jalan keluar solusi kalau saudara dicobai dengan keinginan mata ini? Firman Tuhan saudara memberikan jawaban. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Serahkan setiap hari anggota tubuh saudara itu mata, telinga, mulut, tangan, kaki seluruhnya saudara harus berkata, inilah ibadah yang sejati. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin saudara. Saudara pergi ibadah hari Minggu belajar firman, itu ibadah. Tapi itu harus diimbangi dengan ibadah sejati. Ketika saudara berkata, Tuhan, anggota tubuhku ini ya secara alami itu benar-benar saudara sudah dikuasai oleh benih dosa. Sudah. Tetapi kalau saya mempersembahkan dengan free willku, dengan keinginanku, Tuhan aku persembahkan. Seluruh anggota tubuhku, mataku, telingaku, mulutku, Tuhan tangan, kakiku, semuanya kuasai Tuhan. Itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Setiap hari saudara melakukannya. Jangan, wih enak ya, wah ini, waduh. Itu saudara yang kemudian membawa kita jatuh benar-benar. Saudara setelah kita menyerahkan seluruh anggota tubuh, Tuhan mau kita mengontrol apa yang dilihat, apa yang didengar. Saudara diciptakan bukan sebagai robot. Saudara bisa kontrol. The ball is in your hand. Bola itu ada di tangan saudara. Saudara mau pakai apa? Mata kita. Saudara mau lihat terus, sewa terus, lihat terus hal-hal yang porno, lihat terus hal-hal yang duniawi yang garai kita. Sudah membuat pikiran dan hati kita tidak bisa tenang. Nah itulah disitulah kita harus mengontrol. Coba kita membaca Matius 5 ayat 28 sampai 30. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Terus satu ayat.
30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Iya. Ini Yesus sedang bicara supaya kita menguasai, sudah mengontrol anggota tubuh kita. Ya. Yesus berkata bukan hanya orang yang berzina, tapi waktu lihat. Ya. Lalu kemudian dikatakan kamu berfantasi memiliki satu keinginan, menginginkannya, kamu udah berzina. Ya. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, oleh kuasa Roh Kudus, oleh Kristus, kita akan diberi kuasa untuk berani berkata, enggak Tuhan, saya enggak mau lagi lihat begitu. Amin. Sekarang gampang sekali, sudah benar-benar gampang. Enggak ada boundariesnya, enggak ada lagi batasan. Saudara mau ngawasi anak saudara sampai di mana, suami enggak bisa. Tetapi biar dari diri kita mengontrol, enggak. Kalau matamu membuat kamu jatuh, cungkil katanya. Ya bukan cungkil beneran, artinya apa? Enggak, saya enggak mau, udah langsung matiin. Ya. Saudara, tangan ini membuat kita berdosa, penggalah, apa katanya? Artinya apa? Ya sudah jangan melakukan. Aduh mau ngambil ini ya, mau nyuri ini, mau ini loh. Aduh, kontrol itu saudara ada di dalam diri kita. Amin, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu membuat kita saudara bisa benar-benar memakai mata, anggota tubuh kita yang lain. Untuk benar-benar sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, yang terakhir. Yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani kita, 1 Yohanes 2 ayat 16 adalah keangkuhan hidup. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-16. Yesaya Demikian pasal firman Tuhan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Iya, keangkuhan hidup. Bukan, kami mau naik kuda lari cepat. Mengandalkannya kekuatan di luar Tuhan. Kuda ini bicara sarana. Kuda ini bicara fasilitas hidup. Kuda ini bicara alat yang membawa kita bisa sukses, bisa berhasil, bisa happy, bisa sehat. Bapak Ibu semua diberikan oleh Tuhan. Kuda Tuhan yang ciptakan. Tapi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Ada keangkuhan hidup. Ego, sudah. Aku bisa pakai kekuatanku, pakai kekuatan kuda, ya, pakai kekuatan orang lain. Nah ini sampai Yeremia 17 dengan tegas berkata, terkutuk orang yang mengandalkan diri sendiri, orang yang dikatakan mengandalkan orang lain, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang yang angkuh di dalam Alkitab, kita banyak lihat contohnya. Goliat. Waduh, dia andalkan apa? Dia andalkan saudara apa yang dia miliki, tingginya 3 meter, raksasa. Dia punya sarana fasilitas yang luar biasa, pakai penutup dada, pakai helm, semuanya, bawa pedang, bawa tombak yang luar biasa. Sampai dia berani tantang. Inilah keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa sering dalam hidup ini ketika Tuhan berikan berkat, itu sebabnya saya enggak setuju Bapak Ibu. Kalau sasaran hidup kita adalah berkat. Karena itu justru nanti bukan membuat saudara bisa melakukan big leap. Tetapi saudara akan bisa dihancurkan. Sasaran kita saudara bukan kesuksesan. Walaupun kemudian ketika kita mengikut Tuhan bisa sukses. Tetapi kita akan bisa berkata Tuhan kesuksesan itu dari Tuhan. Amin. Sudah jangan salah, hasilnya sama suksesnya, sama sehatnya, sama berhasilnya. Tetapi saudara sumber semuanya itu yang membedakan. Kalau saudara berkata Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Kalau saudara sukses, saudara bisa berkata semua dari Tuhan.
Saya kembalikan buat Tuhan. Contoh orang yang angkuh lagi adalah seorang yang bernama Nabal. Ya, sombong sekali. Orang kalau sudah sombong, angkuh, sudah dia lupa siapa yang ada di hadapannya juga. Wah, dia enggak penting. Angkuh sekali. Untunglah saudara Nabal ini punya istri yang sangat bijak. Sehingga bisa menyelamatkan suaminya dan bisa menyelamatkan anak-anaknya dan orang-orang yang mengikut Nabal laki-laki. Sekarang kita lihat apakah Yesus tidak dicobai dalam hal keangkuhan hidup, dicobai. Mari kita baca Matius 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya, nah ini Yesus dicobai. Keangkuhan hidup dibawa ke puncak ya bait Allah tinggi. Jatuhkan dirimu. Pasti ada malaikat menatang. Semua orang tepuk tangan, hebat. Wah, kamu langsung terkenal. Bapak Ibu, keinginan untuk bisa diakui, ya, eksis, mencintai diri. Hari-hari ini kita lihat dunia iblis sedang buka jalan, itu luar biasa. Itu sebabnya muncul produk-produk palsu. Karena apa? Orang kepingin eksis, diakui. Wah, hebat ya, dia bisa pakai ini, bisa pakai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, keangkuhan hidup. Itulah yang juga membuat setan, iblis, Lucifer dijatuhkan. Bagaimana solusi untuk kita bisa menang atas keangkuhan hidup ini? Kita baca Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, bertobat sungguh-sungguh. Aduh iya ya, saya udah salah ini. Ampun Tuhan. Saudara pakai kekuatan sendiri, pakai cara sendiri. Firman Tuhan berkata, bertobat. Akui Tuhan. Lalu kemudian sudah ambil waktu, tinggal teriam, tinggal tenang. Bereskan hidup saudara. Jangan terus nyorontol aja sendiri ya. Udah saya memang, jangan. Ambil waktu sudah kita berdiam diri. Saya percaya ada banyak di dalam kehidupan kita saudara, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ingin membawa kita tidak sampai ke tempat yang dituju, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya akan tutup dengan cerita saudara yang saya dapat dari teman kami hamba Tuhan. Pada suatu hari ada seorang musafir melewati sebuah desa, satu kampung. Di situ lihat penduduknya lagi berkumpul ramai sekali. Mereka rupanya mengadakan satu rapat besar. Ingin mencari seorang pemimpin, ketua kampung. Semua gak mau, loh dia heran. Kenapa ya dipilih jadi pemimpin ketua kok gak mau. Rupanya ada satu tradisi yang aneh di kampung itu. Setiap orang yang memimpin setelah selesai menjalankan tugas 10 tahun, maka dia akan dibuang ke satu tempat yang sangat berbahaya. Masuk ke padang pasir, di situ ada binatang buas dan banyak binatang-binatang ular berbisa. Setiap orang yang masuk ke sana mustahil bisa keluar lagi dengan selamat. Jadi sudah orang jadi pemimpin semua biasanya mau ini gak mau. Lalu musafir itu berpikir sebentar dan dia berkata saya mau. Waduh semua kaget sekali. Kok bisa ya? Kamu tahu yakin habis 10 tahun kamu jadi ketua kampung di sini kamu dibuang loh. Iya gak apa-apa. Wah. Apa yang dilakukan saudara oleh musafir ini? Di tahun yang pertama dan kedua dia bekerja keras. Mengerahkan penduduk itu saudara
untuk membangun sehingga bisa mengumpulkan dana yang sangat besar. Trading luar biasa. Wah, dapat uang yang banyak sekali. Tahun yang ketiga, saudara, dengan hasil uang pembangunan itu dia suruh rakyatnya menugaskan membuat jalan ke padang pasir. Tempat di mana besok-besok 10 tahun dia akan dibuang. Jalan dibikin. Tahun yang keempat sudah setelah jalan berhasil, tempat itu disuruh dibersihkan. Ya, karena udah terang, udah bagus, binatang buas suruh dibunuh semua, binatang bermisa udah jadi bersih semua. Tahun yang kelima, tempat itu saudara diberi aliran air. Kasih listrik di situ. Menanaminya dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berguna, yang bagus, kasih bunga-bunga semuanya. Tahun yang ke-6 sampai ke-8 dia bekerja keras bersama penduduk. Menjadikan padang pasir itu sebuah kota yang megah, luar biasa. Dia kasih sarana-sarana, dikasih mall di situ, dikasih toko, kasih rumah sakit, kasih sekolah, wah semuanya. Tahun yang ke-9 dia bangun rumah untuk dirinya sendiri. Tahun ke-10 dia udah gak sabar kapan saya mau dibuang ke sana. Ya, padang pasir yang sudah disulap saudara menjadi satu kota yang megah, kota yang ramai sekali. Sudah itulah perjalanan hidup kita. Saudara dan saya adalah musafir. Amin. Ada banyak saudara ketakutan. Apakah kita bisa sampai ke sana? Tetapi apa yang menghalanginya hari ini kita belajar. Penghalang itu ada di dalam diri kita. Apakah itu keinginan daging yang terus-menerus menguasai kehidupan kita. Keinginan mata, melihat masalah juga rasanya takut. Saudara-saudara sekalian, melihat ujian ada masalah yang mencobai kita gampang jatuh. Keangkuhan hidup. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi hari ini kita percaya bersama dengan Tuhan. Dia adalah sumber hikmat. Dia akan memberikan kita hikmat yang luar biasa. Sehingga kita melewati satu perjalanan hidup yang kita tidak pernah tahu. Sudah bersama dengan Tuhan. Musafir akan bisa berhasil melewati kehidupan yang indah. Bersama Sang Pencipta Penebus kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.